Untuk ketajamannya, bila ini sudah kita asah maksimal tadi, prosesnya juga sudah kita tampilkan. Insya Allah untuk ketajaman ini sudah sangat-sangat bagus teman-teman. Kayu ini sudah lumayan kering teman-teman. Setelah itu kita coba untuk memotong kayunya teman-teman. Kita potong dari tengah dan untuk prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita dapat satu pesanan ya. Permintaan pesanan itu seperti ini teman-teman. Jadi model pisaunya itu kurang lebih panjang-panjang sekitar 18 cm teman-teman. Untuk bahan dasarnya itu saya menggunakan bahan permobil ya, potongan permobil. Sini kita garis dulu di bagian tengah. Lalu kita garis lagi serong seperti ini teman-teman, untuk nanti kita potong supaya mempermudah di proses penempaan gitu ya. Setelah kita garis, langsung aja kita potong menggunakan batu gerenda tipis teman-teman ya. Kita potong dari bawah sampai ke ujung. Oke teman-teman, setelah dipotong seperti ini, selanjutnya tinggal kita masuk ke proses penempaan. Ini kita tempah tuh seperti biasa teman-teman, kita bakar dulu dia sampai dia tuh memerah, supaya besinya itu lunak teman-teman, jadi mudah untuk dibentuk ya. Di sini kita tempah dia menggunakan palu dengan cara kita pukul terus sampai dia menipis dan mendekati bentuk detail ya, mendekati detail dari bentuk pisau yang kita inginkan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu terus prosesnya. Dan untuk penempaan ini di video kali ini tidak saya rekam selesai teman-teman, karena di tengah-tengah merekam itu ternyata baterai kita tuh low, jadi prosesnya itu terpotong. Jadi intinya seperti biasa teman-teman ya di video sebelumnya. Setelah itu kita gerenda, kita rapikan bagian mata bilahnya, bagian punggung bilahnya, bagian bilahnya itu kita poles lagi menggunakan gerenda kasar dan sampai dia itu halus teman-teman, sampai dia bersih bagian tempaannya itu. Selanjutnya kita bersihkan lagi menggunakan batu amplas seperti ini teman-teman, gerenda amplas ya. Jadi prosesnya itu masih sama seperti video-video sebelumnya, dan saya harap kalian tidak bosan ya melihat video ini, karena memang seperti itu teman-teman, kontennya itu terus berulang dan berulang. Hanya saja yang membedakan tuh model pisaunya lah mungkin yang membuatnya beda gitu ya. Oke, di sini detail-detailnya juga kita bersihkan seperti punggung bilahnya supaya dia tuh lebih halus teman-teman. Oh iya, bagian ekor nih juga tadi kita tidak bentuk waktu proses penempaannya. Jadi setelah dipoles seperti ini barulah kita buat ekor atau paksi pada bilah itu teman-teman. Di sini sudah kita gambar, selanjutnya tinggal kita potong aja sesuai dengan pola yang sudah kita buat teman-teman. Dan resiko seorang konten kreator ya, kalau udah kerja sendiri ya kita harus pindah-pindah kamera seperti ini teman-teman, supaya bagian detail-detailnya itu dapat terlihat dengan jelas di dalam video. Seperti itulah kurang lebih ya. Dan ini kita percepat aja prosesnya. Setelah itu tinggal kita rapikan lagi menggunakan batu gerenda kasar bagian sisi-sisi dari paksi tadi ya, dari ekor tadi. Ini bagian ekornya adalah bagian yang nanti akan masuk ke dalam handle teman-teman, ke dalam gagang gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu dia prosesnya, dan bilahnya seperti ini. Tahap selanjutnya seperti biasa kita akan sepuh bilah itu ya. Sepuh itu juga sangat penting untuk bahan-bahan limbah. Nah, dia guna untuk mengeraskan bagian mata bilah supaya tajamnya itu bisa awet teman-teman, bisa awet, dan bilah tuh cukup kuat nanti untuk melawan hentakan-hentakan dengan cara kita bakar bilah tuh lalu kita celupkan ke media oli. Air juga bisa ya sebenarnya. Di sini saya menggunakan media oli karena bilah ini termasuk golak tebas lah ya. Oke, selanjutnya tinggal kita celupkan, kita angkat sedikit sebentar, lalu kita celupkan lagi sampai dia tuh dingin secara perlahan teman-teman. Setelah itu sekarang tinggal kita pasang handle-nya teman-teman. Sebelum kita pasang handle, seperti biasa kita kasih gerigi dulu dia di bagian handle tuh, di bagian ekor tuh, supaya fungsinya itu supaya lemnya nanti bisa mengikat dengan kuat teman-teman di dalam handle atau dalam kayu itu. Jadi dia tidak mudah lepas, walaupun dia tidak full tank tapi dia tidak mudah lepas teman-teman. Oke, setelah itu tinggal kita lem atau kita timbun dia dengan lem cair. Nah, di sini saya menggunakan lem Korea. Kita timbun terus sampai dia penuh teman-teman, sampai luber, bahasanya luber ya. Oke, setelah itu tinggal kita tunggu dia mengering. Setelah mengering, selanjutnya kita poles bagian handle, karena handle tadi waktu kita pasang dia masih dalam keadaan kasar ya, masih belum berbentuk
Di sini saya menggunakan Grenda amplas ya, yang sudah umumnya untuk kayu teman-teman. Jadi tinggal kita bentuk aja sesuai bentuk yang kita inginkan, dan jangan lupa kita rapikan bagian bawahnya teman-teman. Setelah kita Grenda tadi, selanjutnya kita amplas lagi secara manual teman-teman seperti biasa, karena setelah penggrendaan tuh dia belum cukup halus lah ya. Setelah cukup halus, baru kita lumuri lagi dengan lem Korea. Nah, ini juga rahasia dan jawaban untuk teman-teman yang bertanya, kok bisa halus di clearnya gitu gagangnya itu. Jadi sebelum di clear itu teman-teman, kita lumuri dulu dengan lem Korea atau lem cair seperti ini teman-teman. Jadi fungsi lem ini untuk menutup serat pada kayu. Kita lumuri sampai semuanya. Setelah itu jangan lupa kita amplas lagi setelah kita lumuri lem tadi ya, karena dia masih kasar. Sebetulnya proses ini sudah banyak ditampilkan di video-video saya sebelumnya teman-teman, cuman nggak semua video ya. Jadi ya mungkin banyak yang nggak nonton juga, atau teman-teman banyak yang skip juga di bagian ini gitu ya. Jadi setelah halus diamplas, baru kita clear ya. Nah, jadi dengan begitu maka hasilnya itu akan bagus teman-teman, atau akan mengkilat gitu ya. Di serat-seratnya itu sudah tertutup dengan lem Korea tadi, dan kita sudah haluskan lagi. Selanjutnya barulah kita clear. Nah, dapat dilihat ya. Kita pindah dulu kameranya supaya lebih jelas teman-teman. Nah, tuh dapat dilihat, jadi handle tuh cukup halus. Dia cukup mengkilat teman-teman, dan kalau mau lebih bagus lagi hasilnya nanti bisa di clear 2 kali. Jadi setelah kering kita clear sekali lagi, seperti itulah kurang lebih. Oke, selanjutnya tahap berikutnya itu bilah itu kita bersihkan dari hasil penyepuhan tadi. Tentu saja bilah tuh hitam ya, dan kita nggak mungkin serahkan kepada pemesan dalam keadaan seperti ini kecuali memang permintaan. Jadi kita bersihkan dulu bagian bilah tuh sampai dia tuh hilang bagian hitamnya dan cukup halus. Kita bersihkan juga bagian sisi sebelahnya, dan jangan lupa bagian punggungnya itu juga kita bersihkan teman-teman menggunakan Grenda amplas. Ini saya menggunakan Grenda amplas tempel ya, yang untuk kayu tadi. Dan jangan lupa bagian mata bilah tuh kita asah teman-teman. Untuk metode pengasahan ini saya masih menggunakan amplas tempel juga teman-teman. Cuman ini kita modifikasi, kita gunakan amplas nomor 1000 ya. Dan kita mengamplas ini menggunakan dimmer. Jadi kecepatan pada Grenda itu kita pelankan teman-teman, supaya amplas itu tidak mudah koyak. Dan selain kecepatannya kita atur, kita pelankan, jangan lupa menggerakkannya itu juga kita pelankan teman-teman. Oke, kurang lebih itu dia tadi prosesnya, dan ini dia hasil akhirnya teman-teman. Masya Allah ya. Jadi bilah tuh tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu pendek juga. Jadi permintaan dari si pemesan itu, dia minta bilah itu kurang lebih panjang sekitar 18 cm atau 19 cm teman-teman. Nah, jadi bilahnya ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu tebal juga teman-teman. Ini sekitar 4 mm, ini menipis ke ujung. Sangat presisi ya tipisnya itu. Dimintanya seperti itu karena bilah ini gunanya juga untuk menyiang ikan atau untuk betetan ikan lah ya. Jadi untuk betetan ikan itu kita nggak perlu bilah yang besar, dan juga bilahnya jangan terlalu kecil teman-teman. Jadi seperti itulah kurang lebih. Untuk ketajamannya, bilah ini sudah kita asah maksimal tadi. Prosesnya juga sudah kita tampilkan. Insya Allah untuk ketajaman ini sudah sangat-sangat bagus teman-teman. Kalau untuk ketahanan, kita akan coba dia dengan kayu berukuran cukup besar teman-teman. Ini lumayan ya, lumayan besar ukurannya. Dan kita akan cacah-cacah kayu ini menggunakan pisau yang baru kita buat ini teman-teman. Jadi untuk fungsi dia tuh hanya untuk betetan ikan ya. Dan tentu saja kayu ini dia lebih keras daripada ikan teman-teman. Meskipun kepala ikan sungai seperti ikan lele atau ikan gabus misalnya. Jadi tentu saja kayu ini lebih keras. Jadi pisau tuh kesimpulannya kalau untuk kayu ini dia kuat, insya Allah untuk ikan aja harusnya dia jauh lebih kuat teman-teman. Oke, saya rasa udah cukup ya. Seperti itu tadi tesnya. Setelah itu kita cek lagi bagian mata bilahnya. Insya Allah ini masih aman teman-teman. Tidak ada gompal, tidak ada melot. Dan kita cek lagi ketajaman lebih detail menggunakan kertas lagi teman-teman. Wah, Masya Allah ya. Setelah kita tebas-tebas, Insya Allah nih ketajamannya masih bagus ya, masih awet. Dan untuk kayu ini kayu kering teman-teman ya, bukan kayu basah lagi. Kayu yang kita tes di video-video sebelumnya ini, cuman sudah cukup lama, jadi kayu ini sudah lumayan kering teman-teman. Setelah itu kita coba untuk memotong kayunya teman-teman. Kita potong dari tengah, dan untuk proses ini kita percepat aja karena cukup lama ya untuk dapat memotong kayu sebesar ini menggunakan pisau yang cukup kecil teman-teman.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman, putus ya. Dan insya Allah bilahnya masih aman. Masya Allah, jadi bilahnya itu masih awet teman-teman, tidak ada gompal, tidak ada melot. Jadi untuk fungsi, insya Allah pisau ini sudah cukup bagus, secara fungsi. Untuk ketajamannya juga masih awet juga setelah kita belah dua kayunya tadi ya. Jadi masya Allah, untuk desainnya itu permintaan dari si pemesan dan ukurannya seperti itu juga. Dan di sini kita buat dua ya, sesuai permintaan tadi, beliau tuh minta dua. Jadi satu bahan pair tadi dapat dua pisau seperti ini teman-teman. Prosesnya sama dan ukuran juga insya Allah nih kurang lebih sama teman-teman, kurang lebih ya, ketebalannya dan ukurannya seperti itu juga kurang lebih. Oke, seperti ini tadi prosesnya teman-teman dan tesnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.